Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Ihwani yang Allah muliakan, sore ini saya teringat dengan ujangan Pangresa Guru yang seringkali membahas masalah waktu kita riyadhah. Beliau sering mengatakan bahwa pelajaran zikir belum tentu bisa dipahami oleh mereka yang sudah belajar lebih dari 30 tahun sekalipun. Awalnya saya sedikit bertanya-tanya kenapa pelajaran zikir itu sedemikian lama untuk mencapainya. Sementara untuk menjadi seorang sarjana cukup antara 4-5 tahun sudah mendapatkan predikat sarjana. Tapi untuk belajar zikir 30 tahun belum tentu bisa menghasilkan kualitas yang baik dari seorang pengamal zikir. Belum lagi ketika sang pengamal zikir itu belajar zikirnya hanya sekedar bilangan tahun saja. Mungkin bilangan tahunnya sudah 30 tahun, tapi secara kualitas waktu 30 tahun itu hanya beberapa jam saja yang digunakan untuk riyadhah atau belajar zikir. Kita umpamakan seorang pengamal zikir sehari melaksanakan atau melakukan riyadhah 2 jam per hari. Artinya dalam 1 bulan dia menghabiskan waktu untuk riyadhah 2 jam kali 30 hari, 60 jam per bulan. Kalau dalam 1 tahun artinya 60 jam kali 12 bulan itu 720 jam. Jadi dalam 1 tahun seorang pengamal zikir yang riyadhahnya hanya 2 jam per hari, dia hanya belajar zikir 720 jam per tahun. Kalau kemudian tadi dikatakan belajar zikirnya 30 tahun, artinya 720 jam dikali 30 itu 21.600 jam. Selama 30 tahun dengan rata-rata belajar zikir, riyadhah zikir 2 jam per hari, maka dalam 30 tahun orang tersebut menghabiskan waktu 21.600 jam, yang kalau dijadikan hari itu 21.600 jam dibagi 24 itu menjadi 900 hari. Kalau dijadikan tahun artinya 900 hari dibagi 365 hari per tahun itu menjadi 2,46 tahun saja. Jadi kalau mereka yang mengaku sudah belajar zikir, ikut zikir, ditalkin zikir sudah 30 tahun, tapi mengamalkan zikirnya hanya 2 jam per hari, maka dia sebenarnya hanya belajar zikir 2,46 tahun saja. 28 tahunnya hanya bilangan yang tidak ada artinya. Nah, untuk bisa menjadi ahli zikir dalam tanda kutip, atau agar kita bisa memetik buah dari pelajaran zikir yang tadi disebutkan, perlu sesuatu yang lebih dari sekedar 2 jam kita latihan atau kita riyadhah. Bagaimana caranya? Karena setiap kita tentu memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi petugas keamanan, ada yang menjadi berbagai macam profesi yang digeluti oleh pengamal zikir itu. Tentu juga tidak memiliki keluangan waktu yang sama bagi masing-masing orang.
Makanya kemarin ada satu bocoran dari Pangresa Guru bagaimana kita memanfaatkan waktu agar bisa optimal dalam belajar zikir. Caranya adalah bagaimana kita membiasakan zikir tersebut, riyadhah tersebut, bukan hanya ketika kita duduk di masjid, bukan hanya ketika kita duduk di majelis, bukan hanya ketika kita khataman, tapi bagaimana kemudian kita memanfaatkan setiap waktu kita, setiap detik kita, setiap menit kita, setiap jam dan hari kita untuk berzikir, untuk riyadhah zikir. Bagi seorang karyawan, bisa melatihnya dengan berusaha menggunakan waktu kerjanya sambil belajar zikir, sambil terus melatih hatinya. Kalau tidak memungkinkan zikir jahar, bisa mengoptimalkan zikir khofi, karena zikir khofi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Terlebih karyawan yang tinggal atau bekerja di kantoran, itu jauh lebih mudah. Kemudian juga ketika misalkan kita seorang pedagang, kita pun bisa menggunakan waktu jualan kita, waktu dagang kita untuk melatih, untuk riyadhah zikir semampu kita, seoptimal waktu yang bisa kita lakukan. Kemudian juga ketika kita menjadi seorang guru, jadikanlah bagi saat-saat kita memberikan pelajaran, mendidik anak-anak itu sebagai riyadhah kita, sebagai pelajaran zikir kita. Bagaimana kemudian kita memahami bahwa perilaku, karakter, dan sikap anak-anak juga sebuah pelajaran yang harus kita tapakuri, yang harus kita zikiri, agar bagaimana kita tidak cepat marah ketika menghadapi anak yang bandel, kita tidak tetap tersinggung ketika anak itu tidak nurut ke kita, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa merokok kapan saja, di mana saja, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat, tanpa lihat kondisi, seharusnya kita pun bisa melakukan riyadhah zikir dimanapun. Baik itu di tempat rame, ketika kita mungkin di perjalanan, atau bahkan ketika nonton bioskop, atau kita sedang shopping, atau kita sedang melakukan aktivitas apapun. Biasakan untuk melatih diri kita untuk tetap belajar riyadhah berzikir. Sekali lagi, contohnya sangat mudah yang kemarin Pangresa sampaikan. Kalau kita bisa melakukan merokok dimanapun, waktunya kapanpun, tanpa lihat perlu kiri kanan, kita tidak peduli. Kenapa kemudian ketika kita mau belajar zikir jadi risih, seolah-olah orang memperhatikan kita, seolah-olah takut ada orang yang tidak sesuai dengan kita atau tersinggung dengan kita. Tidak. Zikir jauh lebih baik dari sekedar merokok di tempat umum. Kita bisa belajar zikir di tempat umum dengan mengoptimalkan zikir khofi kita. Kita bisa belajar zikir sambil mendengarkan musik, menonton TV. Apa yang ada di TV, apa yang kita dengar, itu juga merupakan sebuah pelajaran-pelajaran yang ketika kita mengaktifasi hati kita, ketika kita mengaktifasi kesadaran kita, apa yang tampak di layar TV, apa yang kita dengar dari musik, itu pun sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ketika kita sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas apapun dengan berzikir, maka secara otomatis waktu riyadhah kita akan bertambah. Bukan hanya sekedar 2 jam kita duduk bersila, kemudian selepas itu kita lupa, kita kembali lalai. Maka dari 24 jam kita ingatnya 2 jam, kemudian 22 jam lainnya kita lupa. Ya pantas kalau kemudian waktu 30 tahun yang kita lalui tidak serta-merta membentuk kita sebagai pengamal zikir yang baik. Wajar kalau kemudian zikir kita tidak berbuah. Karenanya optimalkan waktu kita dimanapun kapanpun. Biasakan, upayakan, dan latih untuk tetap belajar zikir semampu kita, sebisa kita. Dan satu lagi kuncinya adalah jangan pernah jauh dari guru. Ibarat magnet, hati itu seperti magnet. Hati kita tuh sejatinya medan magnet yang bisa diasah dengan cara didekatkan dengan medan magnet lainnya, bisa dililiti kabel kemudian dialiri setrum sehingga
menambah kualitas magnetnya, dan guru adalah pusat magnet terbesar yang bisa kita dapatkan. Makanya jangan heran ketika kita setelah bertemu guru rasanya nyaman, rasanya tenang, rasanya enak, rasanya ngemplong. Tapi begitu sampai rumah, sampai jalan, kita tidak nyaman lagi, ada gundah lagi, ada segala macam lagi. Nah, itu sebenarnya karena ketika kita menjauh dari guru, medan magnet kita akan semakin jauh dari pusatnya. Makanya salah satu kunci keberhasilan seseorang yang ingin jadi pengamal zikir yang baik adalah jangan pernah jauh dari guru. Sedapat mungkin upayakan untuk selalu ketemu guru. Kemudian juga ketika bertemu, jangan sekedar bertemu, jangan kemudian ngobrol sendiri, jangan kemudian rokok sendiri, jangan kemudian asik sendiri, sementara guru sedang memberikan wejangan, sedang memberikan nasihat, sedang memberikan transfer energi kepada kita, sementara kitanya menutup hati dengan cara ngobrol, dengan cara ngerokok, dengan cara abai, dengan cara cuek. Dan itu yang kemudian energi yang kita serap dari apa yang guru sampaikan tidak optimal. Jadi dua kuncinya yang kemarin saya dapatkan adalah bagaimana kita mengoptimalisasi waktu kita untuk riyadoh zikir dimanapun dan kapanpun, dalam aktivitas apapun, dalam suasana apapun. Biasakan kita untuk melatih diri kita agar senantiasa berzikir, dan yang terpenting jangan jauh dari guru. Semoga ini mendapatkan atau memberikan kita wawasan baru, tambahan pengetahuan, agar kita lebih semangat, lebih bergairah, dan lebih yakin bahwa dengan zikir apa yang guru sampaikan itu kita bisa menemukan kebenarannya. Dan caranya tidak mungkin hanya menghafal, caranya tidak mungkin hanya dengan mendengar, caranya adalah dengan mengamalkan. Maka kita akan bisa mendapati kebenaran apa yang disampaikan oleh pangarsa guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.